Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Bukan tentang siapanya, tapi melainkan lebih pada apa karakteristik kepemimpinan yang kita perlukan untuk Indonesia masa depan. Yang penting itu kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Satu hal Pak Manuel yang harus kita ingat, Indonesia ini punya spesifikasi yang khusus yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa itu Pak? Kita itu bineka. Ya. Tidak ada negara, bangsa sebineka Indonesia. Baik dari suku, baik dari agama, baik dari geografi, yang luar biasa bineka. Mindset yang sehat itu harus mengembangkan nalar yang sehat. Ya, jadi kan emotion dan nalar ini harus kongruen. Nalar yang sehat itu ditandai oleh kapasitas untuk melakukan sistematisasi, klasifikasi, dan mengeksekusi satu masalah. Itu kan kita sebut sebagai administrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Para pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam siaran podcast Aliansi Kebangsaan. Saatnya cendekiawan berbicara. Kali ini topik kita tentang mencari model kepemimpinan masa depan. Sesungguhnya topik ini sudah pernah kita diskusikan oleh Aliansi dalam suatu forum diskusi beberapa minggu yang lalu, tetapi karena kita merasa topik ini cukup tetap relevan, tetap urgen untuk kita bahas kembali gitu. Jadi kali ini kita mengundang dua narasumber yang kompeten, Pak Ponco Sutowo dan Bung Yudi Latif, yang akan membahas kembali topik ini. Tentu dengan pembahasan yang lebih mendalam. Mengapa kita angkat kembali lagi topik ini? Tentu karena kita tahu kepemimpinan itu sesuatu yang unsur yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dan kebetulan momentum kali ini seluruh pusat perhatian masyarakat kita sedang terarah ke pentas kontestasi Pilpres dan pemilu yang akan berlangsung tahun 2024 tahun depan. Pemilu tahun depan itu selain memilih caleg para wakil-wakil kita di DPR, kita juga akan memilih pemimpin pada berbagai level, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, dan puncaknya nanti pada pemilihan presiden. Dan presiden sendiri kemudian akan membentuk kabinet, memilih para menteri. Ini suatu kepemimpinan baru yang akan menjadi dalam tanda petik nahkoda bagi kita 5 tahun ke depan. Nah, karena urgensi dari topik ini kita angkat kembali dalam diskusi kita kali ini. Tetapi yang akan kita diskusikan bersama kali ini bukan tentang siapanya, tapi melainkan lebih pada apa karakteristik kepemimpinan yang kita perlukan untuk Indonesia masa depan, minimal 5 tahun ke depan gitu. Tentu karena kita tahu semua masa depan itu pasti akan berubah, kondisinya, realitasnya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Karena itu tentu kita membutuhkan suatu model kepemimpinan yang baru juga, yang sesuai dengan zaman yang berubah gitu. Nah, untuk membahas itu kita bisa mengacu pada pengalaman kita sendiri, kepemimpinan kita di Indonesia di masa yang lalu, juga dari berbagai referensi yang tersedia. Misalnya kita sering memakai model
yang dibuat oleh Herbert Fate, dua model kepemimpinan, model solidarity maker dan model administrator yang dipakai untuk menjelaskan model kepemimpinan yang pernah ada di Indonesia sejak tahun 45 sampai akhir tahun 50-an gitu ya. Tipe solidarity maker itu tipe kepemimpinan yang mampu menggalang solidaritas, menggalang massa, mampu memobilisasi massa, dan pada akhirnya mampu meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan politik. Representasi dari kepemimpinan solidarity maker ini biasanya disebut dalam diri Presiden Soekarno. Nah, tipe kedua, tipe administrator, itu tipe yang memiliki kecakapan manajerial, kecakapan teknis dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola negara, statecraft. Dan ini biasanya ada dalam diri para ekonom, para teknokrat, dan itu terwakili biasanya disebut wakilnya itu Bung Hatta gitu. Ada juga yang mengatakan tipe solidarity maker ini itu cocok untuk menghadapi persoalan-persoalan nation building. Sedangkan tipe administrator itu lebih cocok menangani persoalan-persoalan state building. Tentu ini kategori yang loose, kita tidak terlalu terikat kepada kategori seperti itu gitu. Tapi ada yang beranggapan juga bahwa dua kategori ini tuh berlaku pada masa yang lalu. Sekarang mungkin kurang relevan pada zaman kita yang sudah berubah, apalagi nanti untuk masa yang akan datang. Tapi persoalannya kita bisa mengambil beberapa manfaat dari dua kategori kepemimpinan ini. Yang pertama itu bahwa baik solidarity maker maupun tipe administrator yang pernah ada pada era 45 sampai akhir 50-an adalah model kepemimpinan yang berbasis kaum cendekiawan. Jadi rekrutmen dan kaderisasi politik itu berasal dari kaum cendekiawan yang kemudian terpanggil masuk ke dunia politik menjadi pemimpin politik, menjadi pemimpin bangsa. Dan itu membawa implikasi kepemimpinan politik di masa lampau itu secara kualitatif sangat berbobot, sangat intelektual. Itu sebabnya semua pengamat, pakar itu politik sepakat bahwa kepemimpinan politik pada era itu 45 sampai akhir 50 itu kepemimpinan cendekiawan. Pimpinannya berbobot, secara kualitatif berbobot itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepemimpinan model ini baik solidarity maker maupun kepemimpinan yang administratif pada masa itu, mereka mampu menggalang mobilisasi massa, menggalang solidaritas, dan pada akhirnya itu mampu mendorong mobilisasi partisipasi politik masyarakat dalam seluruh kehidupan politik. Ini saya kira satu hal positif yang masih bisa kita ambil dari model kepemimpinan ini, walaupun ini sudah berlangsung di masa yang lalu gitu. Nah, kita lihat pada 30 tahun kepemimpinan Orde Baru, dua tipe ini sepertinya surut, digantikan oleh suatu model kepemimpinan baru yang lebih teknokratik, pragmatis, tetapi juga punya kelebihan-kelebihan. Tercipta stabilitas politik, ada pertumbuhan ekonomi yang baik, walaupun tentu ada kekurangan-kekurangan di sana-sini gitu. Nah, belajar dari pengalaman referensi kita sendiri, kepemimpinan kita di masa yang lalu, di era 45 sampai akhir 50-an sampai pertengahan 60-an, kemudian era Orde Baru dari 66 sampai 98. Nah, kita masuk kepada kepemimpinan era reformasi yang kita sebut reformasi 25 tahun terakhir ini gitu. Nah, tipe yang kepemimpinan terakhir ini kita belum bisa menjelaskan secara spesifik seperti apa karakteristiknya itu. Tetapi dari pengamatan selintas kita melihat bahwa kepemimpinan yang 25 tahun terakhir ini juga bercorak agak pragmatis. Nah, itu tentu semua itu asumsi-asumsi dan penilaian. Nah, dalam diskusi kali ini kita ingin mencoba menelusuri lebih mendalam berdasarkan
kajian kita atau pemahaman kita terhadap model-model kepemimpinan yang di masa lalu, sekaligus kita ingin proyeksikan bagaimana model kepemimpinan yang kita butuhkan ke depan sesuai dengan zaman yang berubah gitu. Untuk itu, saya barangkali ingin sebelum mengajukan beberapa pertanyaan, saya perkenalkan dahulu dua narasumber kita yang kompeten, yang sebenarnya sudah semua Bapak Ibu para pemirsa kenal. Pertama, Bapak Pontjo Sutowo. Selamat datang Pak Pontjo. Pak Pontjo adalah, kita ketahui, pendiri sekaligus ketua Aliansi Kebangsaan. Juga seorang tokoh nasional yang banyak menaruh perhatian terhadap soal-soal kebangsaan kita gitu. Nah, Pak Pontjo akan didampingi oleh Bung Yudi Latif yang semua kita kenal, seorang pemikir sosial, pemikir kebangsaan, yang karya-karyanya sudah menjadi referensi bagi hampir seluruh lapisan masyarakat kita untuk masalah-masalah kebangsaan dan juga masalah-masalah politik secara umum gitu. Saya ingin ke Pak Pontjo pertama kali, Pak Pontjo. Kita sekarang sudah 25 tahun hidup dalam era reformasi, dan kepemimpinan yang berkembang dalam 25 tahun terakhir ini sering kita katakan sebagai suatu kepemimpinan yang akan mengoreksi dalam tanda petik kekurangan-kekurangan pada model kepemimpinan dua periode sebelumnya, periode era Bung Karno, era Orde Lama, maupun era Orde Baru gitu. Itu tadinya begitu, dianggap begitu. Semacam koreksi terhadap model kepemimpinan masa yang lalu. Tapi yang kita lihat setelah berjalan 25 tahun ini, ternyata ada anggapan, Pak, model kepemimpinan yang kita harapkan lebih baik ternyata tidak lebih baik atau tidak lebih maju secara kualitatif dibandingkan model-model kepemimpinan yang pada dua era sebelumnya gitu. Tadi dikatakan pada era Orde Lama itu walaupun ada kekurangan-kekurangannya, tapi dia mampu menciptakan menghadirkan para pemimpin dengan visi besar gitu, visi yang menjangkau jauh ke depan dalam diri pemikiran seorang Bung Karno gitu, walaupun tidak semuanya terwujud gitu. Di era Pak Harto demikian, beliau mempunyai pemikiran yang jauh 25 tahun ke depan. Sekarang kita seolah-olah yang hadir adalah suatu kepemimpinan yang terlalu bercorak pragmatis, teknikal, dan berjangka pendek gitu. Jadi kita seperti kehilangan visi besar jauh ke depan gitu. Kita lebih seolah-olah mengutamakan soal-soal state building dan kita mengabaikan masalah-masalah nation building gitu. Ini ada banyak faktor gitu. Mengapa begitu? Salah satu yang seperti kemarin kita baca tulisan Bung Yudi di harian Kompas, tulisan yang banyak dibaca orang, kita belum mampu berpikir merdeka. Salah satu itu, belajar merdeka, berpikir merdeka gitu. Kira-kira Pak Pontjo sendiri melihat persoalan ini seperti apa gitu? Ya, terima kasih Pak Manuel. Saya kira kalau bicara mengenai kepemimpinan salah satu faktor yang menyebabkan berhasil atau tidaknya satu bangsa ke depan gitu. Kalau tadi Pak Manuel mengatakan yang lama dan yang baru, saya kira analisa itu ada benarnya, dalam arti kata sekarang ini istilahnya makanya istilah populernya pragmatisme gitu. Pragmatisme. Kalau saya bilang bukan sekedar pragmatisme, kita kehilangan visi masa depan, kita kehilangan imajinasi. Kita memerlukan pemimpin yang punya imajinasi, rakyat kita yang majemuk ini mau dibawa kemana gitu. Di dalam Undang-Undang Dasar sudah disebut kita ingin membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur gitu. Tetapi bagaimana bentuk itu? Saya kira pemimpinan sekarang ini hanya jangka pendek dan disiplin ilmunya lebih pada disiplin masalah-masalah ekonomi semata gitu. Masalah-masalah budaya, peradaban tidak menjadi konsideran gitu. Agak kurang. Iya, agak kurang gitu. Karena jangan lupa
yang paling mempengaruhi manusia itu justru peradaban gitu. Ya. Kita lihat apa yang terjadi di RRC gitu, perubahan itu satu masalah yang dihadapi itu masalah perubahan kultur, sampai ada revolusi budaya kan di situ. Ya. Apapun sebabnya, karena memang transformasi itulah yang menjadi persoalan yang harus kita selesaikan gitu. Yang ditransformasi kan orangnya gitu. Kebanyakan kita transformasi itu kalau negara itu komponennya 3. Negara itu kan komponennya menurut ada 3 komponen negara itu, rakyatnya, wilayahnya, dan pemerintahnya gitu. Sekarang yang kita sorot ini selalu wilayahnya saja gitu, bukan orang yang kita soroti. Kita menyorotin hanya wilayahnya saja. Kalau menyorotin orangnya maka itu bicara peradaban gitu, tidak bicara ekonomi. Kalau ekonomi kan yang dilihat cuman berapa gross, berapa segala macam itu. Saya kira yang diperhatikan itu wilayah, bukan saya kira kita sekarang sudah mulai agak mendingan berbicara human capital index gitu. Tapi banyak indeks intergeneration index tidak diperhatikan, masih jauh itu. Jadi masih banyak non economic disiplin itu nggak dipakai. Jadi kalau simpulan saya sih memang yang kurang itu kemampuan kita untuk memberi imajinasi ke depan apa yang kita harapkan dan bagaimana mencapai imajinasi itu. Itu yang apa. Dan yang menonjol menurut saya sekarang ini ada semacam anggapan bahwa kita bisa maju ke depan itu sendirian gitu. Kalau orang Jawa itu ada satria piningit gitu, kira-kira nanti ada satu orang yang super ahli gitu bisa membaksa semua. Yang harus terjadi itu adalah satu pemimpin yang bisa mengajak seluruh rakyat ke arah mana kita jalan gitu. Perlu satu critical mass untuk ke depan. Tidak bisa model satria piningit itu nggak bisa. Menurut saya critical mass. Oleh karena itu pemimpin perlu mampu kalau menggalang partisipasi dari semua. Iya, jadi kalau itu adalah solidarity maker di masa lampau gitu. Saya kira barangkali iya, tetapi yang penting itu kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Satu hal Pak Manuel yang harus kita ingat, Indonesia ini punya spesifikasi yang khusus yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa itu Pak? Kita itu bineka. Tidak ada negara bangsa sebineka Indonesia. Baik dari suku, baik dari agama, baik dari geografi, yang luar biasa binekanya. Kebinekaan ini mengharuskan satu persyaratan tersendiri gitu. Jadi mestinya kan pemimpin itu multicultural leadership gitu. Multicultural leadership. Dia mesti mengerti paham yang beda-beda itu. Dia bukan pemimpin dari satu kelompok saja. Kalau pemimpin satu kelompok saja nggak akan selesai gitu. Gitu. Ini yang menjadi masalah bahwa Indonesia sejak 1928 kita sudah mendeklar menjadi satu bangsa. Berarti pemimpin itu pemimpin bangsa, bukan pemimpin golongan. Itu yang terjadi. Ini satu persyaratan yang perlu kita angkat ke depan dalam menghadapi ini. Dan kriteria-kriteria inilah menurut saya, pertama dia harus mempunyai jangkauan jangka panjang. Yang kedua, dia mesti mampu berkomunikasi dengan multikultural itu. Sehingga seluruh elemen dalam. Tidak boleh, istilahnya kalau saya di dalam negara Pancasila ini, berbeda dengan negara liberal, the greatest happiness of the greater number, kita itu kan semua harus ikut, no one left behind, nggak boleh ada yang ketinggalan. Untuk itu semua harus diajak bicara gitu. Ini seolah-olah kalau mayoritas udah setuju, sudah selesai lah itu tidak betul. Indonesia itu karena dia bineka, tidak bisa ada satupun tinggal gitu. Kebenaran itu bukan angka, kebenaran itu harus hikmah kebijaksanaan, bukan angka gitu. Itu saya kira gitu. Terima kasih Pak Ponco. Saya kira saya ke Bung Yudi ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ponco barusan ini ya, satu kepemimpinan yang memiliki imajinasi ke depan gitu. Kalau kita tadi bicara singgung dikotomi yang dibuat oleh Herbert Feith, terlepas dari segala kelemahannya itu dua tipe ini tadi ya, dia ada punya catatan positif gitu. Tetapi saya kira begini, sering pandangan Herbert Feith ini seolah-olah dia membuat dikotomi antara solidaritas maker satu pihak dan administrator dua pihak, selalu dua elemen yang terpisah gitu, dikotomis gitu.
Padahal seingat saya, Bung Yudi pernah mengatakan itu dua hal itu bisa dipersatukan diikat oleh visi ke depan, visi besar ke depan yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Itu untuk kemudian melahirkan suatu model kepemimpinan baru yang kita butuhkan gitu. Tapi persyaratannya itu kan kita butuh kondisi-kondisi tertentu, termasuk ruang pembelajaran bersama yang sering Bung Yudi sampaikan. Kira-kira Bung Yudi bisa mempertajam elaborasi lebih lanjut itu. Ya, terima kasih Pak Manuel. Ya. Jadi sebenarnya teori dari Herbert Pratt itu bisa dijelaskan dengan pendekatan yang lebih mendasar gitu ya. Nah, jadi misalnya di dalam pemahaman ajaran-ajaran kearifan di timur, baik itu di Konfusianisme atau di Islam dan lain-lain, kan selalu ada pepatah ya bahwa seseorang sebelum memimpin orang lain itu harus bisa memimpin dirinya sendiri gitu. Itu gambarnya. Sebelum memimpin orang lain itu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, yang memimpin diri sendiri ini siapa? Yang memimpin diri sendiri itu adalah mindset kita. Mindset itu semacam mental kejiwaan kita yang menentukan cara kita merasa, cara kita memikir, cara kita merencanakan, cara kita bertindak. Itu namanya mind. Nah, atau kita sebut saja mental kejiwaan gitu. Jadi kalau mental kejiwaannya sehat, seluruh perilaku manusia bisa sehat. Nah, mind yang sehat itu harus memiliki 3 kecakapan. Pertama, emosinya harus sehat. Nah, emosi sehat ini melahirkan namanya empathic skill, keterampilan berempati yang bisa membangun kolaborasi, membangun komunikasi. Kolaborasi tadi seperti Pak Ponco termasuk memiliki kemampuan untuk berjaring, berhubungan, bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang begitu beragam, dan kemampuan kita untuk membangun komunikasi. Karena satu kelebihan manusia dari yang lain yang membuat dia kenapa lebih survive itu karena social intelligence ini, kemampuan kolaborasi dan kemampuan komunikasi. Empathic skill inilah yang menjadi basis dari solidarity maker gitu. Jadi solidarity maker adalah ekspresi dari satu mind yang sehat yang diekspresikan oleh emosi sehat dengan kapasitas untuk membangun komunikasi dan kolaborasi gitu. Kedua, mindset yang sehat itu harus mengembangkan nalar yang sehat. Ya, jadi kan emotion dan nalar ini harus kongruen. Nalar yang sehat itu ditandai oleh kapasitas untuk melakukan sistematisasi, klasifikasi, dan mengeksekusi satu masalah. Itulah yang kita sebut sebagai administrator. Jadi administrator itu memiliki kapasitas untuk menalar sehat, mampu melakukan klasifikasi, sistematisasi. Karena gini, kita nggak mungkin setiap ada rangsangan lalu direspon seketika itu, tapi pasti kita membentuk satu sistem berpikir. Kalau rangsangan seperti ini bagaimana cara kita meresponnya, nggak satu-satu rangsangan eksternal itu dieksekusi satu-satu gitu, tapi manusia memiliki kemampuan sistematisasi, klasifikasi, sehingga kalau ada rangsangan seperti ini otomatis dia akan meresponnya dengan cara seperti apa. Nah, itu biasanya orang-orang yang autis misalnya itu kuat sekali dalam sistematisasi, klasifikasi, makanya mereka jadi penemu hebat. Itu mau Einstein, Steve Jobs, Newton, itu orang-orang yang kuat di dalam analisis, sistematisasi, klasifikasi, dan eksekusi. Ini yang melahirkan administrator itu. Tapi menurut saya ada satu lagi, bahwa mindset yang sehat itu harus merefleksikan bahwa manusia kan bukan hanya homo sapiens. Homo sapiens itu artinya mereka yang tahu dan bijak, tapi juga homo imaginatus. Imaginatus. Jadi manusia itu adalah makhluk yang memiliki daya bayang yang sangat luas, memiliki kemampuan namanya time travel. Bisa belajar jauh ke mengenang jauh ke masa lalu, tapi juga bisa membayangkan jauh ke masa depan. Dan kata Einstein sendiri bahwa imajinasi itu lebih powerful ketimbang knowledge, dia bilang. Kenapa? Karena knowledge manusia itu selalu terbatas.
Tapi dia bilang dengan imajinasi bisa encircle the world. Kita bisa menggenggam dunia, menggrab dunia gitu. Nah, dengan imajinasi inilah manusia bisa memiliki visi, memiliki jangkauan jauh ke depan, bisa berpikir tentang Mars, bisa berpikir tentang Soekarno, Hatta sejak tahun 20-an sudah bisa berpikir mempersatukan Asia, Afrika dan Latin Amerika. Padahal mereka juga belum. Itu adalah homo imaginatus. Nah, leader tidak mesti capable di semua ini. Tidak selalu, not all good thing come together ya. Tidak seluruh kapasitas itu dimiliki oleh seseorang. Artinya orang itu tidak harus bagus di empathic skillnya, bagus di sistematisasinya, bagus di imajinatifnya gitu. Tidak selalu. Jadi kalau gitu yang dibutuhkan leader itu semacam orkestrator. Orang yang bisa menggabungkan 3 kapasitas ini menjadi satu kekuatan perubah gitu. Dan artinya leader ini orang yang empathic skillnya juga tidak buruk-buruk amat. Dia harus punya kapasitas dasar itu. Di dalam analisis sistematisasi dia juga jangan terlalu buruk banget. Dia harus punya kemampuan analisis, sistematisasi, eksekusi, dan dia juga harus memiliki kemampuan imajinasi. Jadi kira-kira orang yang bisa jadi dirijen, kalau dia tidak memiliki 3 kapasitas itu, paling tidak dia menjadi dirijen yang bisa mempertemukan orang-orang yang dari 3 rumpun itu. Itulah sejatinya dari leadership itu. Itu basic kompetennya itu gitu. Wah, ini menarik Kang Yudi. Tadi jadi kita perlukan kondisi idealis, ada homo imaginatus. Ini menyambung persis apa yang tadi Pak Ponco sampaikan tuh. Kepemimpinan sekarang justru hilang itu Pak Ponco ya, kemampuan imajinasi gitu. Padahal menurut Kang Yudi ini syarat yang tadi main yang sehat itu memerlukan kondisi-kondisi kan. Main yang sehat itu hanya akan tumbuh ketika manusia menemukan kemerdekaannya. Nah, makanya kenapa kita harus belajar merdeka, karena di dalam mindset yang terbelenggu, mindset yang terjajah, mind kita mengalami terkorupsi, teralienasi, terdistorsi, sehingga kapasitas sehat ini tidak bisa kita bangun. Kalau mental kita tuh tidak merdeka, 3 kapasitas yang diperlukan untuk leadership itu tidak terpenuhi. Tapi gitu. Kalau ini tadi ruang belajar merdeka ya. Tapi itu kan membutuhkan konteks sosial politik tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Ya, paling tidak kita butuhkan ada semacam ruang-ruang pembelajaran kolektif, ada arena-arena perdebatan publik yang bisa memunculkan isu-isu yang dominan diskurs gitu ya. Seperti yang pernah terjadi, yang pernah Kang Yudi contohkan. Bahkan di era yang begitu represif seperti era Orde Baru, toh muncul juga itu dominan diskurs dengan tokoh-tokoh seperti Cak Nur, Gus Dur dan sebagainya yang visioner gitu. Nah, bagaimana ini kita melihat sekarang masih nggak kita punya ini ajaibnya ya. Itu juga mungkin kapasitas intuitif itu jadi penting. Orang seperti Soekarno, Hatta, Syahrir dan Malaka mungkin belum tiba pada bacaan yang saya bilang tadi tentang teori tentang mind itu. Tapi mereka sudah, kalau kita ringkas pikiran-pikiran mereka, selalu ada titik temunya ternyata. Baik di dalam pendidikan kebudayaan, di dalam politik, dalam ekonomi. Selalu garis besarnya itu kan bagaimana kita tuh belajar budaya merdeka, belajar politik merdeka, belajar ekonomi merdeka. Belajar pendidikan merdeka itu diartikulasikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Seluruh teori pendidikan Ki Hajar itu diabdikan untuk bagaimana kita bisa, pendidikan itu bisa membangun manusia merdeka. Dan politik kita menjadi wahana bagaimana bisa mengembangkan kedaulatan, artinya itu juga merdeka di dalam politik. Dalam ekonomi kan kita supaya berdikari, mandiri, itu artinya merdeka dalam ekonomi. Jadi ketiga ini sebenarnya kalau kita lihat wahana untuk menciptakan manusia merdeka sebagai prasyarat mengembangkan mindset yang sehat itu gitu. Nah, di dalam cara kita membangun kebudayaan yang merdeka tadi itu terbuktikan bahwa lingkungan kolektif, lingkungan pembelajaran itu mempengaruhi cara pandang, cara berpikir orang. Jadi misalnya gini, katanya setiap orang tuh punya rasa takut, tapi tentang apa yang ditakuti itu dipengaruhi oleh budaya gitu. Jadi misalnya ginilah, kenapa orang Indonesia tuh takut pada pocong gitu, gitu.
Itu pada umumnya gitu, karena lingkungan budaya mereka, bahasa dan lain-lain itu menggambarkan bahwa sesuatu yang meninggal itu bisa gentayangan jadi pocong gitu. Mungkin di budaya lain tidak ada kisah seperti itu. Bahkan kalau kita ke Toraja, orang yang meninggal bisa hidup berdampingan dan mereka tidak merasa takut apa-apa. Jadi maksudnya apa? Tentang takut, rasa takut, pengalaman takut, semua orang, semua bangsa punya. Tapi tentang apa yang ditakuti itu faktor dari budaya. Nah, oleh karena itu, begitupun tentang kapasitas kognitif orang katanya sejak 70.000 tahun yang lalu tidak banyak berubah kapasitas kognitif ini. Tapi kalau manusia sekarang bisa berpikir tentang Mars, melakukan invasi, itu kenapa? Karena lingkungan belajarnya berubah gitu. Makanya individu itu akan tumbuh, tergantung pada lingkungan kolektifnya. Orang yang berpotensi hebat secara brain, otak, tapi kalau tumbuh dalam lingkungan kolektif yang bodoh, bisa ikut bodoh gitu. Tapi kalau dia tumbuh dalam rangkaian epistemic community yang cerdas, dia akan cerdas. Makanya waktu itu kenapa kita menemukan orang-orang semacam Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sahrir? Karena lingkungan kolektif di mana tumbuh itu berjejaring di dalam lingkungan kecerdasan ini. Lewat apa? Lewat forum-forum diskusi-diskusi. Misalnya Algebra Study Club, Indonesia Studies Club, Perhimpunan Indonesia. Juga di Vernacular Press waktu itu adalah institusi public sphere. Public sphere di Indonesia itu sebenarnya saya nyebutnya beda dengan di Eropa. Kalau di Eropa public sphere-nya itu diinisiasi oleh kaum berjuis, pengusaha pemodal. Dalam pengertian Habermas itu. Ya, tapi public sphere di Indonesia diciptakan oleh kaum intelijensia. Lewat jurnal-jurnalnya, bahkan koran-koran pertama itu alumni-alumni Stovia, Tirto Adi Suryo dan lain-lain. Jadi ruang publik Indonesia itu diciptakan oleh kaum intelijensia. Begitupun perkumpulan-perkumpulan organisasi awal, mau itu Sarekat Dagang Islam, Budi Utomo, itu juga produk dari karya-karya. Jadi agak beda dengan ruang publik di Eropa. Beda dengan di Eropa. Jadi kalau di Eropa ruang publiknya oleh para pemodal yang dapat keuntungan dari perdagangan internasional, terutama dari Indonesia dan lain-lain, muncul kaum borjuis. Kaum borjuis menciptakan ruang-ruang publik baru semacam di kedai-kedai kopi dan lain-lain. Dari situlah makanya disebut Habermas sebagai borjuis public sphere, ruang publik yang diciptakan oleh para pemodal lah istilahnya. Tapi sejarah ruang publik di Indonesia adalah dipikirkan, diorganisasikan, dieksekusi oleh kaum cendekiawan ini. Luar biasa. Begitu. Wah, makasih Pak Kang Yudi. Ini luar biasa ini. Jadi kita mendapat pemahaman yang agak beda tentang public sphere ini dengan perbandingan di Eropa. Dan saya ingin kembali ke Pak Ponco lagi ya Pak. Soal ini tadi, pemimpin dengan visi ke depan, dengan kemampuan imajinasi yang jauh ke depan untuk mengelola bangsa yang memang begini besar, begini kompleks dengan keanekaragaman seperti ini. Kita ini sebentar lagi memperingati, atau 2 hari lagi memperingati 78 tahun kemerdekaan. Usia kemerdekaannya cukup panjang sebagai suatu nation state modern gitu ya, dengan pengalaman yang cukup pahit getir kita sudah alami 78 tahun ini. Tetapi tadi Pak, saya ingin apa yang Pak Ponco gambarkan juga pada berbagai forum dan tadi disampaikan disinggung sekilas itu ya. Kita belum berpikir merdeka ini. Kita ini negara yang kaya, kita punya sumber daya alam yang luar biasa gitu. Seharusnya sumber daya alam ini memberikan begitu banyak sisi positif, keuntungan bagi kita sebagai bangsa gitu. Bukan saja dari sisi ekonomi, dari banyak hal gitu loh. Tetapi sampai hari ini sumber daya kekayaan alam kita yang besar, sumber daya alam yang bukan menjadi sesuatu yang menjadi faktor yang mendrive kemajuan kita. Kita masih anggap itu sesuatu yang given atau bagaimana gitu, sehingga kita malas atau kita ada kekuatan dari luar eksternal yang mempengaruhi cara berpikir kita gitu. Bagaimana melihat misalnya gini, sumber daya alam kita itu masih kita kelola dalam sebagai kita ya itu mempengaruhi kebijakan ekonomi kita yang masih resource based ekonomi itu. Barangkali Pak Ponco bisa memberikan. Jadi begini, memang kita negara bangsa yang
diuntungkan. Iya. Tuhan memberi kelebihan bagi kita, mempunyai kekayaan alam yang lebih dibandingkan yang lain. Iya. Tetapi kalau kita tidak punya pikiran yang maju, kekayaan alam itu justru menjadi kendala buat kita. Kalau kita perhatikan, kita kan berpikir bangsa Indonesia ini umurnya baru berapa? 1928 ke sekarang baru berapa? 100 tahun, hampir 100 tahun, 95 tahun. Kadang-kadang kita berhenti berpikir seolah-olah 95 tahun itu track record kita. Track record kita itu ribuan tahun. Peradaban sudah ribuan tahun di sini. Kalau saya ingin mengutip apa yang sering Bung Yudi katakan, ini kan Indonesia ini old wine in new bottle. Old wine in New bottle. new bottle. Gitu. Artinya wine-nya tua, masyarakatnya sudah lama. Gitu. Kalau kita lihat perdebatan kemarin itu kenapa kita bendera merah putih gitu sama-sama di Eropa itu kita berdebat siapa yang lebih dulu pakai bendera gitu. Karena ternyata kita lebih dulu karena merah putih itu sudah menjadi bendera zaman Majapahit. Jadi kalau gitu artinya memori kita jangan berhenti di tahun 1908 dong. Kita mesti sampai ke Majapahit sebagai old wine itu. Kalau kita lihat di zaman Majapahit, kita negara maritim yang luar biasa hebat. Iya. Kok sekarang kemana itu kemampuan maritim itu? Hilang itu. Kalau kita lebih jauh lagi, kalau kita lihat Borobudur, makanya buku yang kita terbitkan peradaban bangsa itu gambarnya Borobudur. Borobudur itu satu bentuk di mana ketingkatan kemajuan peradaban itu nomor 1 di dunia pada waktu itu. Ada beberapa indikasi mengatakan itu nomor 1, bahwa dia mempunyai tolok ukur yang tidak kuno, sudah modern. Malahan ada yang mengatakan bahwa kita sudah mengenal binary code pada abad ke-7. Padahal komputer itu baru abad ke-19 baru ada binary code. Dan kita mempunyai alat potong yang tajam, yaitu nggak ada lain daripada baja, karena itu bisa diukir dan bisa bentuknya bagus gitu. Itu artinya kan alat potongnya tajam. Kalau nggak potongnya tajam, itu baja. Itu baja. Artinya baja itu kan 1000-2000 derajat, tidak 100-200 derajat, 1000-2000 derajat. Artinya peradaban waktu itu bisa gitu. Yang pertanyaan, kenapa tiba-tiba hilang gitu? Saya suspek salah satu penyebabnya justru karena kekayaan alam kita yang hebat gitu. Saya sering bercerita, mengambil contoh apa yang diceritakan oleh rekan saya, Bung Ansel, tentang bagaimana sih ada orang tiba-tiba menjadi kaya karena membawa kayu cendana dari NTT kembali ke Eropa dengan kayu cendana itu dia kaya raya gitu. Bagi itu cerita yang diambil dari visi orang Eropa gitu. Tapi kalau kita lihat visi dari Indonesia, kayu cendana sudah dulu ada lama gitu, nggak ada harganya buat mereka gitu. Tiba-tiba itu menjadi mahal gitu karena ada orang membutuhkan. Jadi orang yang di NTT itu dia nggak pikir yang lain, dia cuma pikir kayu cendana bagaimana jual gitu. Akibat dari itu peradabannya mundur gitu. Tidak percaya sama kemampuan diri, menjadi hanya bergantung kepada kekayaan alam itu saja gitu. Padahal semua negara kalau kita lihat hari ini, semua itu menyimpan kekayaan alamnya dengan baik-baik gitu untuk the last resort gitu. Kita justru memakai itu sebagai the first resort gitu. Ini menurut saya yang harus kita rubah cara berpikir ini. Kekayaan alam itu kita pakai. Kalau ada istilah begini, kekayaan alam itu bukan warisan, tapi amanah yang harus kita bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang. Jangan seolah ini warisan kita boleh pakai semau-mau kita gitu. Ini luar biasa nih, terutama sesudah Orde Reformasi lebih luar biasa lagi. Kekayaan alam itu luar biasa. Kalau kita lihat Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, itu kelihatan sekali menurut saya penggunaan kekayaan alam kita degradasinya luar biasa gitu. Kalau Bung Karno itu masih keras dia bilang, kalau kita belum bisa kerjakan, biar aja nanti cucu-cucu kita kerja gitu.
sikap Bung Karno. Sikap itu nggak ada hari ini, hilang gitu. Itu menurut saya satu mindset yang perlu kita koreksi. Ya, itu, Pak. Ya. Apakah itu betul? Karena ini membawa kemunduran yang luar biasa dalam cara kita beradab. Jadi tadi kepada saya bilang visi gitu, kita ini saya bicara berpikir merdeka itu sejak 2009. Ada buku saya mengenai berpikir merdeka gitu. Sejak 2009? Iya, 2009 gitu. Artinya saya bilang, kalau berpikir aja nggak berani merdeka, bagaimana mau merdeka yang sebetulnya gitu. Penjajahan terhadap pikiran itu yang paling dahsyat gitu. Ya. Penjajahan yang mesti keluar dari kita masih merdeka. Kalau kita secara fisik belum bisa merdeka, oke. Tapi kalau berpikir merdeka kan nggak perlu modal. Itu sikap pikiran yang merdeka. Iya. Saya kira para pendiri negara itu semua berpikir merdeka itu. Luar biasa. Bung Hatta, Bung Karno. Bung Hatta bilang kita pasti merdeka, bukan soal iya apa tidak, soal kapan saja dan bagaimana caranya gitu. Itu kan timbul dari orang yang berpikir merdeka gitu. Dan imajinasinya luar biasa. Ya gitu. Jadi itu yang sekarang saya kira yang kita butuhkan gitu. Rakyat kita ini punya energi yang luar biasa. Besar energi kita. Tapi energi kita ini terbelenggu. Terbelenggu oleh pikiran kita sendiri gitu. Terbelenggu oleh pikiran kita sendiri gitu. Saya nggak lihat di zaman penjajahan Belanda gitu, kita kurang pangan, kita nggak kurang pangan. Malah Belanda itu memaksa kita dengan tanaman paksa gitu, untuk mengekspor tanaman kita ke luar negeri gitu. Artinya kita nggak kurangan pangan, kita dipaksa gitu. Dan orang mengambil keuntungan dengan ekspor pangan kita kan gitu. Ya, rempah-rempah itu. Tapi sekarang kita sudah maju, sudah modern, ngasih makan rakyat kita sendiri nggak bisa gitu. Ada apa ini? Ini kan pemikiran gitu. Ada sesuatu yang salah di sana. Menurut saya, disitulah menurut saya perlu kita mengkoreksi diri. Di mana letak saya? Dulu nggak pernah kita pusing gitu. Dulu kita negara maritim terkenal itu, kita menjajah kemana? Austronesia itu pusatnya di Indonesia. Dari mulai Madagaskar sampai Easter Island tuh pusatnya di sini gitu. Sekarang kita mau bikin kapal aja nggak bisa. Gitu. Yang lebih menyedihkan, kita punya kekayaan di laut, kita nggak bisa manfaatkan, kita cuma bisa ngomel-ngomel aja. Ikan kita dicuri orang, kita nggak tahu. Nah, lobster bisa dibudidaya, kita cuma diselundupkan gitu. Kita bisa ngomel gitu. Jadi itulah menurut saya sesuatu penjajahan pikiran kita yang luar biasa yang timbul karena dulu kita terlalu dependen sama keuntungan dibuat oleh kekayaan alam. Ini harus kita rubah gitu. Kalau tanpa itu kita nggak akan kemana-mana. Gitu. Jadi kalau kita mesti belajar merdeka, kita mulai dulu dengan berpikir merdeka aja dulu. Baru yang lainnya kita bisa ikut. Kalau kita nggak berpikir nggak merdeka, semua blok. Saya melihat begini, banyak kendala-kendala di bangsa ini timbul karena kekurangan kemampuan kita untuk berani keluar dari satu zona nyaman. Iya, zona nyaman bukan hanya zona kebiasaan, ketertindasan gitu. Ya, jadi kalau orang Jawa bilang nerimo gitu. Ini nerimo apa artinya gitu? Masa kita menyerah? Kita harus mampu memperbaiki diri sendiri gitu. Bukan itu caranya. Kita perbaiki diri. Seluruh defisit kita ini gitu. Yang menarik hari ini sampai hari ini Bang Gali mengenai kekayaan alam. Dari dulu saya kira orang tahu orang ke Indonesia itu untuk mengambil kekayaan alam. Dia dijajah oleh bangsa Eropa selama ratusan tahun dulu, 350 tahun karena kekayaan alam. Pada waktu itu mungkin rempah-rempah yang paling menonjol. Tapi sekarang mungkin rempah-rempah sudah tidak dibutuhkan lagi, tapi orang masih datang ke Indonesia karena kita punya kekayaan alam lain-lain gitu. Pertanyaannya kadang, apakah sekarang hari ini bangsa-bangsa yang dari luar itu sudah nggak mau kekayaan alam kita? Ini punya problem, saya tidak betul. Mereka masih punya kepentingan gitu. Karena kekayaan alam itu kan dibagi sama Tuhan kan nggak di setiap dunia sama, beda-beda gitu. Kita kebetulan punya berlebih gitu. Nah hanya problemnya sekarang ini kita masih berpikir
Orang datang mengambil kekayaan alam kita dengan cara-cara 100 tahun yang lalu dengan kekuatan militer. Sekarang ini tidak pakai kekuatan militer, kekuatannya beda, tapi esensinya sama. Dia mengambil kekayaan alam itu. Jadi itu. Jadi menurut saya di situ yang harus kita berpikir. Menurut saya aneh hari ini bahwa kita kok nggak bisa kasih makan rakyat kita sendiri sih, di mana sih salahnya gitu. Dan barangkali ada satu contoh yang menarik yang saya sering lihat gitu, Gubernur Bali, Mangku Pastika ya namanya. Dulu ya. Gitu. Mengatakan orang Bali ini jual tanah untuk beli bakso. Orang Jawa jual bakso beli tanah di Bali gitu. Jadi dia bilang, berhenti dong orang Bali, jangan jual-jual tanah kamu masuk. Artinya apa? Menjual kekayaan alam untuk barang konsumtif. Jadi hari ini kita terpaksa menjual kekayaan alam kita diobral ke seluruh dunia karena kita konsumtif. Gitu. Ini sikap yang masih ada sampai hari ini. Mari kita bongkar itu. Di sinilah menurut saya leadership have to change. Di situ, gitu. Mengubah mindset ini. Ini yang penting gitu. Bukan elektabilitas itu apa menurut saya gimmick. Gimmick. Yang diperlukan adalah melihat kita ada masalah ini. Kenapa kita tidak bisa maju? Kenapa hubungan kita tidak baik? Itu karena kita tidak punya minasi apa yang membuat kita menjadi masalah gitu. Kata kita depending sama resource base, kita menjual kekayaan alam kita dan uangnya kita untuk pakai yang konsumsi. Konsumsinya luar biasa gitu. Jadi rakyat yang paling miskin aja tiap hari makan impor. Dan sisi lain kita tidak menguasai teknologi jadinya. Jadi teknologi itu bagian dari berpikir merdeka. Gitu. Kita menyerahkan saja kepada orang asing, gitu, kekuatan asing. Kita merasa nggak perlu lah gitu. Kalau Pak Manuel punya harta kekayaan dari orang tua berapa triliun gitu, dari deposito hidup, mana kita mau pikir? Kita nggak pernah pikir. Gitu. Jadi satu ayat yang selalu dari petunjuk ayah saya gini, dia berdebat sama perusahaan Amerika waktu bikin LNG. Dia bilang bahwa bikin LNG. Orang Amerika bilang LNG itu satu teknologi baru untuk memproduksi LNG. Ini tahun 70-an yang bicara ini. 50 tahun yang lalu. Jadi dia bilang kasih kamu kita. Buat kita aja masih baru, apalagi buat kamu. Ayah saya bilang tidak gitu. Buat kamu baru, buat kita juga baru. Gitu. Saya yakin saya belajar lebih cepat dari Anda barang baru itu. Karena kita desperate, kita butuh. Anda nggak butuh, kita desperate, kita jauh lebih cepat belajar gitu. Ayah saya berpendapat orang Amerika lahir sama orang Indonesia lahir kecerdasannya sama gitu. Kecerdasan itu timbul sesudah lahir kan gitu. Gitu. Oleh karena itu apa yang kita perlakukan sesudah lahir itu penting. Gitu. Ini yang kadang-kadang kita menganggap bahwa kecerdasan itu given. Kecerdasan itu sesudah lahir. Jadi what you do itu menjawabkan kecerdasan itu yang menurut saya sekarang kadang-kadang hilang seolah-olah gitu. Ini yang menurut saya perlu satu kesadaran baru gitu. Barangkali Pak Manuel, karena ini menjelang 17 Agustus, kalau kita dikit bicara mengenai berpikir merdeka. Dan kita 78 tahun merdeka ini, Pak. Iya, ini menurut saya yang harus kita didik. The most important issue di dalam pendidikan kita itu belajar merdeka. Belajar merdeka, ya. We have to educate our generation, our next generation itu tentang berpikir merdeka. Karena kalau saya melihat tulisan Bung Hatta, dia bilang kalau rakyatnya tidak berjuang untuk merdeka, negara tidak akan merdeka. Tidak bisa tergantung dari 1-2 elit berpikir merdeka, semuanya bisa merdeka. Harus rata-rata rakyat itu pengen maju, pengen merdeka, baru bisa merdeka. Oleh karena itu tujuan dari pendidikan itu bukan soal matematik, bukan soal bahasa, bukan.
Yang paling penting itu mau merdeka gitu. Itu yang paling penting. Kalau itu kita tidak ajarkan anak cucu kita, where do you expect pertumbuhan itu ada gitu. Tadi kalau bicara tadi Bung Yudi bicara mengenai environment pada tingkat dewasa gitu, dewasa bahwa terbentuknya itu karena lingkungan mempengaruhi gitu. Lingkungan yang paling mendasar itu anak yang baru lahir itu diajari merdeka dulu. Benar, sejak awal itu ya. Iya, sejak TK itu. TK itu mesti punya sikap berpikir mandiri. Kalau bangsa Belandanya apa? Onkomplekheid gitu. Saya nggak bisa sebut. Ketergantungan itu. Itu mesti diajarkan gitu. Dari kecil diajarkan. Jangan ketergantungan gitu. Ketergantungan itu bukan kemandirian saja. Kalau kita lihat Trisakti itulah ketergantungan. Dia dalam politik dia berdaulat, dalam ekonomi dia mandiri, dalam budaya dia berkepribadian. Itu menyebabkan ketergantungan itu. Itu yang perlu diajarkan. Itulah sikap itu. Dan kalau sikap itu ada, lead is easier gitu. Oleh karena itu seorang pemimpin harus meyakinkan bahwa pendidikan itu paling penting. Betul. Nah, terima kasih Pak Pons. Jadi salah satu kata kunci sini, belajar merdeka, berpikir merdeka ya. Yang tadi Kang Yudi tambahkan itu kemampuan imajinasi sebagai homo imaginatus. Saya ke Kang Yudi lagi nih. Tadi kita kalau bicara kepemimpinan yang ideal seperti digambarkan itu, tadi Pak Ponce juga menyebut kita memerlukan kondisi-kondisi tertentu, persyarat tertentu. Dan sebenarnya tadi Kang Yudi sudah sampaikan kita membutuhkan apa ya? Ada ruang-ruang pembelajaran kolektif. Ada apa? Arena perdebatan itu public sphere, arena perdebatan yang tadi bisa menghasilkan dominan diskurs itu yang mendorong ke arah perubahan gitu. Nah, yang kemudian bisa menghasilkan tadi kan itu menyebut beda dengan public sphere di Eropa yang diinisiasi oleh kaum borjuis. Public sphere kita di Indonesia ini diinisiasi dan diprakarsai oleh kaum intelektual gitu ya. Mereka inilah mungkin dalam kategori Gramsci ini yang disebut intelektual organik gitu ya. Mereka di kampus tetapi juga punya konsen kemasyarakatan yang luar biasa gitu, generasi Soekarno, Hatta dan seterusnya gitu. Sekarang itu kenapa itu hilang gitu loh? Agak aneh gitu. Perguruan tinggi bermunculan begitu banyak, kita lebih maju, sarana pembelajaran lebih komplit, kita hidup dalam era informatika, kemajuan. Kenapa justru kemampuan seperti itu yang kami digambarkan justru decline gitu? Ya, kata kuncinya sebenarnya tata kelola sih. Tata kelola. Ada masalah dalam tata kelola. Jadi kan gini, ketika Indonesia merdeka, Indonesia itu political elite-nya itu, pemimpin politiknya itu menyimpang dari teorinya Marxism. Kalau menurut Marx kan politik itu menyemirkan perpanjangan dari the ruling class gitu. Pemimpin politik itu perpanjangan dari mereka yang dominan secara ekonomi gitu. Jadi tapi ketika kemerdekaan Indonesia terjadi ekonomi powerhouse seperti perusahaan-perusahaan Eropa kan dengan sendirinya mulai hengkang. Mulai hengkang dari Indonesia. Sementara itu pedagang-pedagang perantara yang keturunan timur asing juga bukan menjadi bagian inti dari politik. Karena begitu kita merdeka, yang mengorganisasikan, yang memimpin pergerakan politik itu intelijensia Indonesia. Jadi orang-orang timur asing tidak menjadi inti core kepemimpinan politik. Jadi mereka lebih kuat secara ekonomi tapi tidak mengendalikan partai, mengendalikan organisasi politik. Jadi elit politiknya tuh intelijensia ketika kita merdeka itu. Jadi intelijensia itulah yang punya ide tentang organisasi, yang mengorganisasikan, mengeksekusi, dan termasuk merancang negara ini pada umumnya intelijensia, baik intelijensia sipil maupun militer kan. Dan intelijensia ini juga terdiri dari banyak varian kan. Ada intelijensia yang artinya nasionalis, sosialis, islamis, macam-macam. Tapi dipersatukan oleh mereka itu rata-rata adalah kelompok terdidik lah gitu kan. Nah,
Dan kekuatan intelijensia itu masih terus bertahan karena mereka mengembangkan tata kelola politik yang memberi ruang bagi intelijensia itu untuk dapat perwakilannya dalam politik. Misalnya dalam adanya utusan-utusan golongan gitu. Bahkan di partai politik sendiri itu adalah mereka tetap punya tempat penting di dalam berbagai partai politik. Jadi kaum cendekiawan ini masuk ke sana. Jadi cendekiawan ada yang masuk ke partai politik dan di partai politik memegang peran penting baik intelijensia sipil maupun militer. Lihat aja di Golkar itu kan awal Golkar dulu. Kenapa? Golkar dulu. Iya, Golkar dulu maksudnya bukan sekarang. Itu kan dari berbagai apapun kino-kino itu. Itu representasi kaum intelijensia ini gitu. Bahkan saya kira Golkar pun mengalami proses di mana namanya itu gentrifikasi, artinya kekuatan modal masuk tuh baru belakangan gitu. Tadinya kan orang-orang kayak Alfian, orang-orang kayak Rahman Toleh, Sarwono Pusat Maja. Itu mereka-mereka intelijensia awalnya. Jadi mereka cukup powerful di dalam kepemimpinan partai. Selain itu mereka juga dapat jatah lagi lewat utusan-utusan golongan gitu kan, bahkan utusan daerah gitu kan. Karena rata-rata waktu itu kepala-kepala daerah juga pasti intelijensia kalau enggak paling tidak intelijensia militer gitu kan. Jadi lembaga perwakilan dan elit politik kita sangat diwarnai oleh kekuatan intelijensia. Nah, power shift itu terjadi justru di ujung Orde Baru ketika dengan isu debirokratisasi, depolitisasi dan lain-lain itu dengan memberi ruang banyak konsesi pada kaum modal untuk mengembangkan perbankannya ini itu gitu kan, lewat pakto berapa lah, sehingga lama-lama kekuatan modal mengakumulasi kapital makin tinggi dan persis di ujung Orde Baru itu modal swasta itu sudah jauh melebihi kekuatan modal negara secara ekonomi. Dan begitu reformasi dengan segala kebebasannya dan biaya politik mahal, disitulah kekuatan kita keluar dari trajektori kepemimpinan Indonesia, dari keintelijensia menjadi kepemimpinan pemodal. Bergeser. Dan untuk tambah parahnya, pemodal di kita tuh langsung terjun di dalam firma-firma politik. Kalau negara liberal kayak Amerika pun nggak bisa konglomerat langsung bikin partai politik. Pasti harus mekanisme institusi partai yang sudah ada. Mau Donald Trump mau siapapun, dia tetap pakai kendaraan partai yang existing. Dia tidak membentuk partai politik, tapi pemodal kita tuh membentuk partai politik. Disitulah power jadinya sangat tidak sehat. Karena kata Foucault, power yang sehat itu harus bisa reversible, harus bisa dibalik. Power itu dia bilang penting banget buat kehidupan. Usaha untuk saling mempengaruhi. Dengan saling mempengaruhi itulah kehidupan itu bisa berjalan. Tapi dia bilang power yang sehat itu namanya strategic games between liberties. Lagi-lagi merdeka nih. Strategic game, permainan strategik dari orang-orang merdeka, kelompok-kelompok merdeka. Jadi mungkin saya tidak punya modal ekonomi, tapi saya punya modal kultural, punya pengetahuan. Saya juga punya kapasitas untuk mempengaruhi politik. Saya tidak punya partai politik, tapi punya modal pengetahuan. Ada orang yang kuat modal ekonominya, tapi tidak punya modal massa partai. Nah, power yang sehat itu selalu bisa dibalik. Yang punya modal, mungkin yang tidak punya modal ekonomi, punya modal kultural. Yang tidak punya modal kultural mungkin modal party namanya, political action. Nah, sekarang ini kita lihat yang terjadi. Nah, di awal kemerdekaan sampai ujung Orde Baru itu pemilik modal kultural itu masih cukup berpengaruh dalam politik. Tapi sekarang kita lihat seluruh modal ini, modal finansial, modal politik, modal kultural didominasi oleh satu kekuatan, yaitu kekuatan pemodal finansial. Pemodal finansial ini bisa menguasai partai. Pemodal finansial juga menguasai tentu saja ekonomi. Pemodal finansial juga sekarang menguasai institusi-institusi kultural, media, institusi pendidikan tinggi. Jadi itu yang membuat kenapa tiba-tiba kaum intelijensia jadi kehilangan panggungnya. Karena kekeliruan sendiri untuk mendesain sistem politik yang menyingkirkan dirinya sendiri gitu. Wah, menarik sekali kan ini. Ya, para pemirsa sekalian, berhubung waktu kita yang sudah
hampir di penghujung acara ini. Saya ingin barangkali Pak Ponco 1 menit atau 2 menit gitu memberikan semacam closing statement. Saya kira tadi kata kunci itu menarik sekali itu. Kepemimpinan yang punya daya-daya imajinasi yang kemudian belajar merdeka, berpikir merdeka gitu. Jadi begini, Bung Andres, ini barangkali ada satu yang saya mau katakan ini. Dulu para founding father itu dalam mendesain demokrasi di Indonesia itu mempunyai 3 basis buat dia, yaitu demokrasi Barat, gitu, individual, berbasis individual right, ya, juga demokrasi asli Indonesia, musyawarah desa, dan ajaran agama Islam. Ya. Ajaran agama Islam itu saya kira yang paling menonjol dalam konteks ini adalah Piagam Madinah. Gitu. Ya, bagaimana Rasul itu me-exercise, bagaimana sih memanage komunitas gitu. Ya. Rasul dalam Piagam Madinah tidak mengislamkan semua komunitas. Dia tetap membiarkan orang-orang itu dalam agamanya masing-masing. Tetapi kaidah-kaidah yang diajarkan oleh dia membuat mereka itu bisa membangun peradaban bersama gitu. Ya. Itu yang barangkali menjadi khusus. Nah, yang menjadi masalah hari ini adalah 2 elemen ini hilang gitu. Dihapus oleh kita yang tradisional dan Islam. Islam itu dihapus. Jadi yang tinggal yang individual right Barat. Ya, ini yang menurut saya membuat kita akan selalu kerepotan. Ya. Eksesnya selalu macam-macam nanti. Ya, jadi ada power struggle hari ini karena mereka tidak punya tempat lagi. Tidak di musyawarah daerah, tidak di agama Islam. Gitu. Kalau bicara khilafah ini kan menunjukkan dia nggak ada tempat gitu. Padahal dia itu punya elemen penting di situ. Jadi itu yang paling menonjol dari Islam itu kan semua diselesaikan secara musyawarah gitu. Sekarang kita nggak pernah bermusyawarah, kita power struggle semuanya. Betul. Gitu. Kebenaran adalah angka. Betul. Itu aja menurut saya yang perlu kita lihat, bahwa dengan konteks ini seorang pemimpin harus melihat bagaimana sih merangkum ini semua kan. Karena dengan satu tangan liberalisme tidak bisa merangkul semua gitu. Kalau kita terlalu bineka gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Ponco, terima kasih Kang Yudi. Para pemirsa sekalian, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Tidak ada yang kita bisa simpulkan, tetapi dalam konteks pembicaraan kita tentang bagaimana mencari model kepemimpinan masa depan, tentu kita berharap itu bukan sekedar pergantian pimpinan, tetapi bagaimana perubahan terjadi gitu. Itu yang saya kira saya ingin mengakhiri diskusi kita kali ini dengan sekali lagi menggarisbawahi bahwa yang kita butuhkan ke depan adalah perubahan kepemimpinan, setting kepemimpinan gaya dan cara berpikir kita. Yang tadi oleh Pak Ponco, kata kuncinya itu belajar merdeka, berpikir merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.